senadyan mung ana mimpi ngalemo ngalem ning dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku ngalemo ngalemo ning aku ben ra adem kesiram udaning dalu banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gedhe kalingan menduwe udan telesono atine wong sing kasmaran setya janji sembrene tansah kelingan ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomongke opo ademe gunung merapi porepo sing ning landran Wonosari Yogyakarta. Iyo bersama konco-konco campur sari pendopokan Tejo Indonesia buat panjenengan semuanya masuk bro. Iyo 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 ahoy 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 melodinya Indonesia. Janjine lumone ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungone ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane banyu langit telesono kelambi iki ben garing nggonku kekas ngedem janji ora lamis gedene nggonku ngersnani nganti kapan aku ora bisa lari ademe gunung merapi porepo melu krungu suaramu ngomongke opo ademe gunung merapi porepo sing ning landran Wonosari Yogyakarta janjine lungone ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungone ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak enteni sak tekane. Terima kasih. Salam sehat, salam budaya lestari budayaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, rezeki yang berlimpah, tentunya keluarga yang rukun selalu bersama kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Salam sayang dari Mas Tejo menyapa pemirsa RBTV dari layar kaca RBTV. Tentunya kita tadi dengan lagu pembuka Gunung Api Purba atau Banyu Langit. Siapa sih yang nggak kenal Gunung Api Purba Ngelanggeran? Adanya di mana sih gunung itu? Hanya ada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tepuk tangan dong kawan-kawan. Oh,
Kita harus bangga. Dan ngomong-ngomong soal Gunung Kidul, gak akan pernah ada habisnya. Karena apa? Gunung Kidul itu kaya. Dari mulai wisatanya, budayanya, kulinernya. Kulinernya tuh ekstrim. Yang ada walang goreng, yang ada tawon goreng, sing ono entung goreng, ya mau ono Gunung Kidul, yang lainnya tidak ada. Bangga dong kawan, tepuk tangan lagi dong. Begitu. Nah, wisatanya pun juga luar biasa. Tapi lain dari itu ataupun selain itu, hari ini di Mas Tejo menyapa pemirsa RBTV tentunya akan mengupas tentang Gunung Kidul, tapi bukan masalah wisata ataupun budayanya. Tapi saat ini pandemi COVID-19 atau kita akrab dengan kalimat virus corona sampai saat ini masih merajalela. Tidak hanya di Indonesia tapi di Gunung Kidul. Nah, nanti kita akan ngobrol spesial mengenai bagaimana sih penanganan di Gunung Kidul terkait COVID-19 dan koyo apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemkab setempat atau pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Itulah yang spesial. Kita akan ngobrol di sini. Untuk itu jangan pindah channel TV Anda, karena di sana, di panggung sana itu sudah ada sosok yang luar biasa. Beliau adalah orang kebanggaan Gunung Kidul. Siapa sih? Tepuk tangan buat narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya begini berarti. Iya, oke, baik. Nggih, matur suwun nyuwun pangapunten. Saya tak memakai APD dulu. Iya, polisi gitu. Betul, baik. Pemirsa yang saya cintai RBTV, pemirsa RBTV di mana Anda berada. Kali ini di Mas Tejo akan ngobrol bareng dengan Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH. Tepuk tangan buat beliau. Dan beliau adalah Bapak Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Beliau juga sekaligus Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus COVID-19 di Gunung Kidul. Nah, kita menyapa dulu. Bapak sehat? Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Matur nuwun awit pandonganipun panjenengan sami. Nggih. Dan juga pemirsa, biar lebih akrab dengan beliau, kita tuh warga masyarakat Gunung Kidul khususnya menyapa beliau tuh punya sebutan akrab, bukan bapak, bukan babe, tapi apa ya, masyarakat tuh seakan-akan wis kaya bapakne dhewe, nyebut itu sampai ya kanca, ya temen, ya istilahipun guru. Nggih. Beliau kita sebut namanya Mas Im gitu aja. Jadi kita ngobrol enak ya Mas Im ya. Nggih. Niku paling akrab, nek Gus Im kalau rada keduren. Nggih, dadi yang Mas Im ke mawon. Nggih, leres, leres. Pemirsa, Mas Im ini di masyarakat Gunung Kidul itu bisa dibilang sosok yang dekat dengan masyarakat. Nek wong Jawa ngarani entrengan. Kasarane asal beliau tuh sehat, kuwi kepiye carane mbok tengah wengi kon rawuh ten tempate acara ketoprakan apa-apa di tempat apalah, acara apa, pertemuan apa itu beliau tuh ngentengke. Itulah hebatnya sosok Mas Imawan di mata masyarakat Gunung Kidul. Entrengan, geleman, tur gampangan. Tepuk tangan buat beliau. Itu yang membuat dekat dengan masyarakat. Itu nggih Pak Im nggih. Matur nuwun nggih. Nah, monggo menyapa dulu dulur-dulur Pak Im, Mas Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sesepuh, bini sepuh, para pejabat nggih saking kabupaten, Pak Panewon, kalurahan, ugi para sedherek kawula, ibu-ibu, bapak-bapak, kadang nem lan adik-adik pelajar. Dinten menika kawula kalian Dimas Tejo badhe ngaturaken informasi-informasi gawetan kalian penanganan pandemi Covid wonten ing Gunung Kidul. Tentu kawula sampun dipun tugasi dening Ibu Hajah Badingah, Ibu Bupati. Nyuwun pandonganipun saged kawula aturaken kanthi terang lan terwaca. Amin. Ya, dan pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, saat ini kita masih berada pada masa pandemi. Namun perlu kami sampaikan dan tentunya ini semua akan menjadikan problema di pemerintah daerah masing-masing, khususnya juga di Gunung Kidul. Untuk itu kita akan ngobrol dengan Mas Im ini mengupas langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemkab Gunung Kidul sehingga masyarakat tetap iso beraktivitas, perekonomian tetap berjalan. Mas Im bisa lenggah dulu. Nggih, matur sembah nuwun.
Nah, ini gini Mas Im, mungkin sedikit yang kita tanyakan. Sebetulnya mungkin pemerintah setempat ya, itu dilema apa enggak sih dengan keadaan seperti ini? Dalam artian dilema itu keadaan COVID seperti ini, dilarang berkumpul, dilarang berdekatan, harus jaga jarak, dilarang berkerumun, terus kudu nganggo masker, kudu ini tuh, itu mungkin karena selama ini kita nggak pernah begitu, mesti akan ribet. Nah, Nggih. padahal aktivitas masyarakat harus tetap berjalan. Nggih. Kepareng matur kula mundi dawuhipun Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 12 inggih Bapak Gubernur lan ugi Bapak Wakil Gubernur bahwa penanganan di Gunung Kidul akan mengacu pada spirit apa yang telah digariskan oleh Bapak Gubernur, karena kita mengambil bukan hanya regulasinya, lebih dari itu adalah pengaruh beliau yang sangat luar biasa. Umpaminipun ngeten, di tempat lain itu pejabat pada umumnya melihat persoalan COVID ini dengan gegap gempita alias heboh. Tapi kalau saya dalam itu begini, sebetulnya coronavirus itu gampang lah kita menyikapinya dengan protokol yang umum, yang lazim, pakai masker atau kalau kayak kita sekarang pakai face shield gitu. Tadi saya minum langsung kayak gini nggak bisa masuk. Lalu cuci tangan, tidak boleh bergerombol dan sebagainya, itu yang sudah umum. Tapi beliau mengatakan sebetulnya kalau itu dilaksanakan berarti penanganan virus corona itu adalah penanganan yang murah, tidak perlu gegap gempita. Lalu beliau mengatakan biasakanlah menggunakan vitamin-vitamin yang bisa memperkuat tubuh, yaitu CED, vitamin C, ED dan zinc. Nek kagungan nggih ngangge madu, tapi jangan di madu. Di madu loro nang ati, Mas. Di madu loro nang ati gitu. Kameramen kita di madu tapi tetap lemu itu. Lagi mesti menepun. Kalau beliau tuh memang akrab seperti itu Mas. Jadi kadang kala walaupun kita mau serius tapi beliau tuh enak. Makanya inilah salah satu contoh kedekatan Mas Im dengan masyarakat Gunung Kidul tuh begini. Jadi enak gitu loh. Lanjut Mas Im. Lah kan dimakaten Ibu Hajah Badingah juga sudah memberikan arahan pada saya sebagai ketua pelaksana gugus tugas beberapa hal, dan oleh karena itu alhamdulillah kondisi perangkaan di Gunung Kidul itu menurut saya landai-landai saja. Mungkin orang lain berpendapat lain gitu, sumonggo. Umpamanya begini, angka perawatan hari ini baik di Wonosari maupun di Saptosari RSUD namung kalih doso, itu berarti persentasenya sekitar 8,7% dari angka yang sudah pernah dirawat. Sedangkan untuk tingkat meninggal sampai sekarang yang betul-betul kena virus corona itu cuma 8. Berarti persentasenya sekitar 3,7 juga. Lalu yang hebat adalah tingkat kesembuhan. Ini ukuran penanganan COVID yang substantif adalah angka kesembuhan 87, sekian. 87, sekian. Artinya itu tinggi sekali tingkat kesembuhannya. Di tingkat internasional yang jadi ukuran adalah tingkat kesembuhan ini. Selain juga tentang kematian. Nah, oleh karena itu kalau Ibu Bapak, para warga sami mirsani wonten medsos Gunung Kidul merah menyala, ampun dipun damel napa kuciwa utawi prihatos utawi ajrih, karena itu angka tidak menggambarkan fakta. Jadi data itu saya protes memang karena faktanya tidak seperti itu. Sudah berapa hari ini di Mas Tejo kita itu paling tambah 1, kadang-kadang 0 malah itu. Lalu data yang sudah saya sampaikan itu menunjukkan angka penanganan COVID di Gunung Kidul insya Allah sae. Awit amargi saking dongonipun para sesepuh, para kiai, para ustadz, para pendeta, para pedende lan sabituripun nggih, para romo nggih, menjadikan semangat spiritual masyarakat Gunung Kidul itu kuat sekali. Oke. Dan kata kuncinya itu diguyup rukun dan semangat spiritual menika. Oke, berarti mohon maaf ini kita potong.
Berarti sampai saat ini Mas Im ini selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID ini, itu otomatis juga merasakan bahwa apabila di wilayah Gunung Kidul ini bisa dibilang menurun bahkan pernah juga 0% tidak ada yang mempunyai ataupun terkena COVID itu berarti karena kerjasama antara kesadaran masyarakat juga. Leres sangat di Mas Tejo, betul sekali. Jadi bahkan saya mohon izin kepada Ibu Bupati, saya selalu mengatakan penanganan COVID di Gunung Kidul yang hebat itu dari kekuatan baik spiritual maupun juga secara ikhtiar lahiriah di masyarakat. Kesadaran masyarakat. Betul. Awal-awal menika desa niku ditutup gitu dengan berbagai kalimat-kalimat yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Umpamanya mengusir warga yang oleh Ibu Bupati nggak boleh kalau mengusir warga, ya harus ditangani dengan baik. Betul. Itu dulu waktu menangani mudik. Lalu banyak juga terlibat Karang Taruna, Ibu PKK, saya sering datang ke desa-desa itu, di posko waktu itu lengkap, ingkang sepuh, ingkang anem, laki perempuan, lalu semua orang itu bersiap siaga, sehingga oleh karena itu ketika zaman kita dihebohkan oleh persoalan mudik, Gunung Kidul tenang saja, karena semua ditangani oleh masyarakat secara keseluruhan. Adapun Ibu Bupati, kami dan jajaran pemerintahan, baik pemerintah maupun instansi vertikal, lebih merupakan fasilitasi, baik itu kebijakan maupun juga damel nopo nggih, contoh-contoh untuk menguatkan motivasi warga. Saya kira itu. Dan terkait dengan masyarakat yang tadi Mas Imawan sebutkan bahwa ini kerjasama antara pemerintah setempat, kesadaran dari tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, juga masyarakat yang paling utama. Ini sebetulnya kan COVID-19 ini kan bukan sebuah aib ya Mas Im ya. Sanes. Tapi kan di masyarakat kadang yang ada informasi katanya, oh di sana tertular, oh di sana terkena COVID, itu kadang menjadikan yang terkena pun merasa malu, kemudian yang rasa khawatir warga lainnya itu. Nah itu sikap pemerintah untuk memotivasi masyarakat yang lain itu bagaimana antara yang terkena sama yang tidak terkena, jangan sampai istilahnya disingkirke tadi dibilangkan atau mungkin di DWE ya gitu. Itu bagaimana Mas yang dilakukan itu? Kembali saya mengacu pada pangandikanipun Ngerso Dalem. Jadi kalau ada warga kita yang positif ya sudah, dengan biasa saja, nggak usah heboh, nggak usah baper. Pirsa nggih, baper nggih. Kalau diajak ke rumah sakit, kalau sudah masuk rumah sakit tidak usah dipikirkan di satu desa atau satu dusun ada yang positif, karena di rumah sakit itu, kalau cerita sedikit, fasilitas yang dipakai untuk penyembuhan bagi virus corona yang positif itu, satu kamar itu bisa menghabiskan 1,2 miliar. Wow. Satu kamar. Ada ventilator, ada macam-macam, sehingga insya Allah dengan penanganan yang begitu rupa fasilitasnya, kesembuhannya tinggi. Tapi sebetulnya yang lebih tinggi lagi adalah jika masyarakatnya itu mendukung secara batiniah, mensupport secara sosial. Kami mohon maaf tidak mengabaikan daerah dusun atau desa yang lain, tapi Gadung Sari telah menjadi percontohan nasional. Di sana ada 8 orang positif, 15 orang reaktif waktu itu, tapi masyarakat tidak heboh. Malah mengumpulkan dana, menyambangi yang sedang positif maupun reaktif, disuplai makanan segala macam, ngantos rokok disuplai. Itulah wujud nyata kebersamaan warga masyarakat Gunung Kidul, kerjasama antara pemerintah setempat dan warga masyarakatnya, kesadarannya tinggi. Semoga ini menjadikan barometer contoh yang lainnya di daerah-daerah. Tepuk tangan dong buat Mas Imawan. Amin. Baik, pemirsa jangan pindah channel Anda, karena di sini obrolan di Mas Tejo dan Wakil Bupati Gunung Kidul Mas Imawan ini spesial. Karena tidak hanya ngobrol saja, tentunya kalau Gunung Kidul itu ada ciri khasnya campur sari. Sari, untuk itu Bu Suhin akan tampil dengan lagunya Podang Kuning. Kaya apa sih lagunya? Tetap di ngobrol spesial di Mas Tejo dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Monggo.
pemirsa RPTV, kembali lagi di Ngobrol Bareng bersama Wakil Bupati Gunung Kidul dan Dimas Tejo. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Asik kan? Makanya kita ngobrolnya di situ istimewa dan spesial karena selain kita membahas situasi pandemi yang kayak begini, biar kita berbagi pengalaman, ada juga lagu-lagu campur sarinya. Kembali lagi ke Mas Imawan. Don Sawu Mas Im dipegang mic-nya. Ini kita melanjutkan obrolan kita kayaknya sangat asik sekali dan karena kita juga berharap apabila banyak pemirsa yang menyaksikan acara ini biar menjadi barometer dan contoh yang positif tentunya untuk menginspirasi teman-teman kita tim gugus tugas di luar sana masing-masing daerah. Nah ini sebetulnya sampai saat ini tuh langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul untuk mengendalikan penyebaran virus corona di Kabupaten Gunung Kidul sementara harus mengedepankan beberapa aspek kayak mungkin beberapa sisi ya budaya lah, terus agama, pariwisata, ekonomi harus jalan, olahraga ya bermelaku. Nah itu bisa dijelaskan mungkin monggo yang dilakukan pemerintah termasuk dari Mas Im sendiri. Tapi kalau kepengen jujur sangat kali Dimas Tejo. Saya kalau tampil bersama Dimas Tejo itu rada deg-degan. Karena jenengan bagus banget. Nah, pun kalau bagus menurut istri saya, jadi saya tentu juga menjadi secara moral agak turun gitulah. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi Mas Im begini, kebetulan di sini yang dinilai bukan bagusnya, tapi adalah nanti informasi yang akan lebih mengena ke masyarakat biar Mas Im juga semakin dekat dengan warga Makat Gunung Kidul begitu Mas Im. Alhamdulillah karena ada orang bagus jadi banyak yang mendengarkan. Amin. Banyak yang bisa saya beri komunikasi. Ini janjane itu untuk mengalihkan perhatian atas pertanyaan yang terlalu sulit itu. Itulah tapi cara. Aku yakin Mas Im itu takoni apa wae mesti saged menjawab insyaallah nggih monggo. Dados ngeten, dalam dunia pemerintahan itu ada dua paling tidak. Yang pertama adalah kebijakan yang kemudian diaktualisasikan dalam anggaran dan kebijakan yang dibuat dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, anggaran itu di atas perintah Bapak Presiden melalui banyak kementerian, kita refocusing anggaran sebesar 210 miliar untuk dilaksanakan terutama di instansi pertama Dinas Kesehatan, kedua Dinas Sosial, ketiga BPBD, keempat Rumah Sakit Wonosari, RSUD Wonosari, Rumah Sakit RSUD Saptosari, dan beberapa kegiatan penunjang yang mau tidak mau harus juga ada backupnya. Nah dari kegiatan itu kemudian dibuat kebijakan-kebijakan juga, antara lain yang terakhir sekarang ada Perbup nomor 68. Jadi setelah teman-teman seniman terutama juga warga secara keseluruhan berkolaborasi dalam kurang lebih 10 sampai 11 elemen, kemudian soal Ibu Bupati dan Ibu Bupati diserahkan kepada saya untuk merespon, kemudian kita diskusi, lahirlah Perbup 68 yang Ibu Bupati sangat senang untuk bisa melayani masyarakat. Nah bentuknya adalah konstruk atau nopo nggih jelegere Perbup 68 itu untuk mensimbangkan antara kebijakan orientasi kesehatan dengan kebijakan orientasi pertumbuhan ekonomi nama pertumbuhan ekonomi nasional yang diperintahkan juga oleh Bapak Presiden dengan seluruh kementeriannya. Nah, bentuk dari kesehatan ini sebagai prasyarat. Jadi intinya adalah jika akan menyelenggarakan hajatan, menyelenggarakan rasulan, menjalankan olahraga, dan kegiatan sosial lainnya, prasyarat utamanya harus yakin benar melaksanakan protokol kesehatan secara penuh. Dari penggunaan masker, kemudian cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan seterusnya yang kita semua sudah hafal. Itu harus benar-benar ada fasilitasnya dan ada kontrolnya. Baru kami kalau diminta rekomendasi, kami rekomendasikan dengan senang hati. Tapi jika tidak ada kepastian dalam upaya kita menjaga protokol kesehatan, kami tidak akan memberikan rekomendasi. Mengapa diberikan rekomendasi? Supaya masyarakat bisa beraktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi warni-warni.
termasuk kadang-kadang seniman ingkang kula tresnani itu juga harus diberi kesempatan untuk manggung. Ampun ngantos setiap kali menceritakan Pak ampun sekawan utawi gangsal sasi mboten nanti wonten tanggapan. Kalih ngendika ngoten niku kalih mlirik kula ngoten niku. Tapi kula nggih rada makyur ini. Oke. Ya sudahlah, pokoknya sebagai katakanlah orang tua, saya matur ibu, bu ngeten ya sudah bikinkan perbub dan sebagainya. Jadi mohon maaf saya potong. Jadi kemarin Pak itu memang ada beberapa elemen masyarakat Nggih. mewakili mungkin Mewakili, itu nggih. memang sengaja sowan Nggih. ketemu Diskusi. dengan Bupati Gunung Kidul termasuk Nggih. Mas Maun waktu itu Nggih. dan akhirnya respon positif respon dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul termasuk Nggih. Mas Imawan Nggih. akhirnya Perbub 68 itu tercipta dan dikeluarkan karena respon Nggih. untuk masyarakat. Nggih. Tepuk tangan dong buat Kabupaten Gunung Kidul. Ini Mas Imawan luar biasa kebijakannya dan perjuangannya. Gua awake dhewe lur iki lho dari sisi budaya terus perekonomian aja beliau udah ngendika. Lanjutkan. Nggih. Yang benar itu kebijakannya Ibu Bupati. Nggih, Nek kula nggih. tak ming wakil Nggih, awak nggih, karo nggih. sikil gitu. Nggih. Nah, rak ngoten niku. Jadi betul itu kebijakan Ibu Bupati dan memang beliau sangat care, sangat perhatian kepada kehidupan secara keseluruhan. Mengapa? Inilah kehebatannya pemimpin wanita. Rasa keibuannya itu menyeluruh untuk semua hal termasuk kebijakan. Nah, kemudian yang terjadi saat ini teman-teman warga sudah ada yang rasulan, saya juga datang rasulan. Rasulan niku sing penting niate gitu, kangge syukur dumateng Gusti Allah karena dibanyak beri rezeki, beri kesehatan. Yang kedua kangge ningkataken guyub rukun, rasa syukur bersahabat, bersaudara itu adalah bagus sekali. Sing penting niate leres gitu. Betul. Kalau niatnya seperti itu insya Allah ibadah. Nggih. Lajeng kegiatan kemarin ada permintaan untuk kegiatan olahraga. Ya saya minta semua saja kalau akan meminta rekomendasi kegiatan sosial dan olahraga, bertemulah gugus dengan gugus, apa tingkat desa, apa tingkat kecamatan, ya tingkat kabupaten, karena kami punya kebijakan sama. Jadi hanya beda tingkatannya, tapi kebijakannya sama. Harus pasti ada protokol kesehatan yang benar-benar akan ditegakkan. Kami juga punya tim gabungan untuk memantau. Memantau itu artinya memantau kegiatan masyarakat dan memantau kinerja gugus tugas. Itu tim gabungan. Jadi bersifat independen untuk menilai agar mboten bagusi ngoten niku lho. Ngrasa apik janjane ora apik gitu. Lah itu ada tim gabungan. Lalu produk yang penting sekali adalah untuk kegiatan wisata. Sampai hari ini kegiatan wisata itu sudah menurut saya mungkin sudah mencapai sekitar 200-an ribu yang hadir. Karena itu sudah dibuka sejak 2 bulan yang lalu, ketika belum 1 bulan itu sudah pernah mencapai 108.000 pengunjung. Itu artinya kalau 1 orang 10.000 itu ya sudah hitung sendiri. Kulo ora batek pinter matematika. Oke. Ngapunten iki guyon. Jadi intinya kegiatan ekonomi melalui pariwisata sudah memberikan kesempatan ekonomi yang baik. Karena 1 orang 10.000 masuk di pantai Gunung Kidul atau di destinasi wisata Gunung Kidul, itu artinya 150.000 dibelanjakan oleh tiap wisatawan. Itu survei. Survei 3 bulan berturut-turut untuk 500 responden, hasilnya minimal pengunjung atau wisatawan dari Gunung Kidul atau tamu kita itu 1 orang menghabiskan 150.000. Yang 150.000 ini tentu dinikmati oleh masyarakat. Jadi pemerintah daerah dapat retribusinya 10.000, masyarakat dapat 15 kali dari apa yang bisa diterima oleh pemerintah daerah. Oke. Niku maknyus to niku. Betul, maknyus banget kalau itu ya. Maknyus sangat. Jadi alhamdulillah tidak ada klaster dari pariwisata. Memang pernah awal-awal juga saya khawatir dibukanya destinasi wisata kemudian menimbulkan klaster. Banyak yang khawatir. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Saya sudah mengecek 3 pantai. Ada Baron, ada Kukup, ada Ngerawe. Rata-rata orang menggunakan secara disiplin masker. Dan ketika dihalo-halo oleh Pok Darwis ataupun tim SAR itu
nggih bersifat merespon positif, mboten nonton ingkang ngeyel. Oke. Nah, mungkin itu di sektor pariwisata. Nah, sekarang ini mungkin yang paling abot, paling berat itu kemasyarakatan di sisi adat dan budaya. Yang tempat kita ini nuwun sewu. Napa nggih? Kental. Adat budaya itu kan kental. Kasarane rasulan ki ora rasulan tuh kayaknya aduh kok ora ya kayak gitu. Nah, wong ewoh pun juga begitu, kudu hari ini ewoh tapi karena ini akhirnya ora iso ewoh dan ada sentang-senting di masyarakat jarene anu lho nek rasulan ku nek nganti piye-piye pemerintah ora tanggung jawab. Nanti ewoh sesuk nek piye-piye. Nah, itu bagaimana untuk kita memberikan informasi terkait dengan keluarnya Pergub 68 kepada masyarakat? Monggo Mas Im dijelaskan sejelas-jelasnya. Nggih. Khusus ewoh menika samya kersa mirsani video pelaksanaan uji coba hajatan yang menurut saya sangat-sangat bagus dan itu saya kira layak untuk menjadi satu model hajatan bukan hanya di Gunung Kidul tapi untuk di tingkat nasional sebagai cara bagaimana hajatan yang sehat. Dari pariwisata sehat, hajatan yang sehat, saya kira sudah dibuat uji cobanya di Sionong gitu, di Mas Tejo nggih salah satu parogonipun. Saya benar-benar senang karena itu untuk mengedukasi masyarakat lebih mudah dengan gambaran yang konkret ngoten niku. Ning nek ngangge Perbup ora gelem sami maos to utawi kula crita ngoten niki nggih plunglap didengar telinga kanan keluar telinga kiri. Tapi kalau ada videonya seperti itu kan malah bagus. Monggo sami dipun pirsani terus pundi tata cara hajatan yang sehat dan kita dorong untuk bisa dilaksanakan. Lalu kalau itu untuk kesenian dibolehkan, tetap harus mengurangi volumenya, umpamanya yang hadir, kemudian juga volume audiennya harus dikurangi supaya tidak gegap gempita dan kemudian juga durasi waktunya, makaten. Oke, siap. Itu informasi. Jadi pemirsa biar lebih paham seperti yang beliau ceritakan tadi, nek kepingin nonton tata cara adat budaya wong ewoh di masa pandemi, era pandemi ini, kebetulan Kabupaten Gunung Kidul dan teman-teman pekerja seni kemarin sempat menggelar acara simulasi tata cara adat ewoh di masa pandemi ini. Dan mungkin itu bisa ditonton di channel YouTube Kominfo, ada nggak teman-teman ya? Besok ada ya, oke bisa dibuka besok di YouTube Kominfo Gunung Kidul. Nah, ini Mas Imawan ini kan memang memasyarakat sekali pemirsa. Bahkan di Matejo sempat mendengar informasi dari masyarakat. Nek misalnya beliau tuh rawuh dalam acara apa saja yang terkait budaya dan adat khususnya, itu beliau tuh paling senang suguhi gatot, triwul, terus pokoknya yang berkaitan dengan terus tuh beliau senang. Nah ini mumpung beliau tuh ngobrol dengan di Mas Tejo, tak suguhi triwul Gunung Kidul tapi cuman lagu nggak apa-apa ya Mas? Wah menyenangkan sekali. Seneng membahagiakan. Wujud nyata cinta dengan Gunung Kidul. Tepuk tangan dong buat Mas Imawan. Ngobrol kita lanjutkan saat tembang berikut ini Triwul Gunung Kidul. Kanta-kanta musik disiapno. Yo. Mbak Liling nyuguhi Pak Wakil Wati Gunung Kidul Mas Imawan. Keremenane Triwul Gunung Kidul. Di Chelsea ya. Benti mulai tambah seger. Monggo. Tak pikir kowe wis sing pun cantik kaplek lan riwul. Uga watu kapur babakan seni dik ojo maido wakeh sing kondang dik wakeh sing misuwur yakin wis yakin Mas Gunung Kidul lain dulu lain sekarang goyang gede
Lasing bondang duk kaplek lan riwut ana watu lintang uga watu kapur babakan seni dik aja maido wakeh sing bondang dik wakeh sing misuwur yakin kowe Tenang. percaya yo goyang yo pakai tangan dong. Dolan ning Gunung Kidul wisatane ya wis dibuka adat budaya wis jalan sing penting protokol kesehatan. Ya baik pemirsa RBTV, kita kembali lagi di ngobrol asik, ngobrol bareng bersama Wakil Bupati Gunung Kidul dan Dimas Tejo ini terkait sosialisasi peraturan Bupati Gunung Kidul nomor 68 tahun 2020. Nah, nuwun sewu Pak Im, bisa disimpulkan dikit aja sebetulnya Perbub 68 ini mengatur apa saja dan praktek di masyarakatnya tuh sudah berjalan apa belum? Yang tadi sudah saya aturaken menika keseimbangan antara orientasi kesehatan dan orientasi ekonomi. Artinya itu sebagai strateginya dan itu adalah strategi nasional. Oleh karena itu semua kegiatan sosial dari hajatan, rasulan, kesenian, olahraga segala macam prasyaratnya adalah menjaga protokol kesehatan. Jadi boleh sudah. Memang apa kalau nggak diberikan kesempatan masyarakat beraktivitas sosial terutama ekonomi itu di rumah kan tidak punya apa-apa, kemudian semakin lama di rumah juga ya pada satu sisi sehat, tapi sisi lain dengan ngelangut, malah ada yang stres dan ada yang kemudian malah salah lost contact dengan lingkungan itu bahaya untuk kaitannya orang-orang yang hatinya gampang stres. Jadi ini maksudnya untuk memberikan peluang juga dibukanya interaksi sosial secara terbatas. Nah, terus umumipun ngoten niku. Kesehatan, interaksi sosial secara terbatas. Nah, ini mungkin di sektor budaya kita sudah membahas, pariwisata kita bahas, ekonomi kita bahas, olahraga sedikit kita bahas. Sekarang terkait di sektor agama. Kan menurut sewu, kayaknya sebagian besar di wilayah Gunung Kidul untuk masjid-masjid masih ada yang ditutup juga untuk umum. Nah, itu sikap dari pemerintah kabupaten bagaimana Mas Im? Mandar ketika Ibu Bupati menerima dari Kabinda DIY, Kepala BIN Badan Intelijen Negara DIY, saran yang saya masih ingat betul adalah pertama yang harus dibuka itu dalam konteks tempat ibadah. Jadi tempat ibadah itu kalau saran dari Badan Intelijen Negara dibuka lebih dahulu berarti untuk menguatkan mentalitas, spiritualitas, rohani kita, religiusitas. Lalu kemudian setelah itu juga dibuka
ponpes, pondok Oh, pesantren, oke. dan tempat-tempat pendidikan khas dari keagamaan apapun agamanya. Lalu juga dibuka untuk peluang-peluang berkait dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat temporer lah, tidak terwadahi oleh hal-hal yang secara khusus umpamanya ekonomi dan sebagainya. Umpamanya temporer itu kegiatan diskusi. Boleh. Yang belum bisa dipecahkan adalah membuka kegiatan sekolah untuk anak-anak SD, SMP. Karena mereka itu sudah tahu aturan begini begitu, tapi belum paham. Artinya belum menghayati, sehingga tahu saja itu tidak bisa dipastikan bahwa dia akan melaksanakan. Dan menurut aturan nasional memang untuk bidang pendidikan khusus menunggu aman betul. Tapi sudah ada cara dari Kepala Dinas Pendidikan untuk ada tatap muka seminggu paling tidak 2 kali dan jamnya juga sangat terbatas, kemudian yang datang juga sekitar 50% untuk berkomunikasi. Ini mengurangi tingkat ketegangan dan beratnya orang tua dalam komunikasi dengan putra-putrinya. Dados ngeten di Mas Tejo. Niki rada nggo keselak sip. Akuan itu pundi niku. Terus kalau anak-anak itu di rumah kan menjadi bapak ibu di dalam repot. Mana urusannya daring, mana urusannya anak-anak mau bermain terus dan sebagainya. Oleh karena itu kita kurangilah sedikit. Bukan untuk penyelenggaraan PBM, proses belajar mengajar, tapi untuk memberikan arahan-arahan oleh guru. Sebab kalau guru juga tidak ada arahan langsung kepada siswa. Dadi guru niku njur kapan ngoten niku to. Guru kan karena mengajar. Betul. Jadi ada cara dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul agar ada acara bertemu dengan teman-teman anak-anak didik yang secara terbatas, dan itu sifatnya semacam technical meeting olahraga niku. Besok ada PR ini, ada buku ini dan sebagainya harus dibaca untuk berinteraksi antara guru dengan siswa sangat-sangat terbatas. Oke, berarti kalau untuk sektor agama tadi kita bahas bahwa istilahnya Arab mampir masjid sekarang boleh-boleh aja tapi tetap protokol kesehatan dilaksanakan. Untuk pendidikan ini, pendidikan ini emang untuk pemerintah setempat tidak bisa memberikan kebijakan sendiri atau harus dari pusat, Pak Im? Ya, secara internasional klaster di wilayah pendidikan dasar dan menengah itu besar memang. Dan itu oleh karena itu kebijakan pusat itu sudah benar, harus hati-hati, super hati-hati. Mengapa? Karena terjadi klaster di sekolah anak-anak itu berat, karena anak-anak ini belum bisa seperti orang tua, lebih tenang, lebih bisa memahami apa yang harus dilakukan. Kalau sampai anak-anak banyak terkena positif, itu bisa menimbulkan trauma juga untuk anak-anak yang sehat. Anak-anak itu kan tidak seperti orang yang tubuhnya kecil. Namanya anak-anak adalah bukan orang dewasa dan masih harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang sangat sangat ramah. Itu dalam kaitan dengan pendidikan. Kalau dalam kaitannya dengan masjid masih ada yang perlu saya tambahkan. Jadi kalau di satu masjid ada yang menegakkan atau tempat ibadah lainnya ada yang menegakkan protokol kesehatan dengan keras. Kalau masuk tempat ibadah ini tidak pakai masker, kami menolak. Itu bagus. Mengapa? Karena tempat ibadah itu atau masjid yang dilewati para wisatawan itu kan wisatawan entah dari mana. Kita tidak tahu apa zona merah atau apa, dan kita tidak boleh melakukan diskriminasi pada tamu kita, wisatawan kita. Oleh karena itu dipastikan bahwa setiap wisatawan yang masuk ke tempat ibadah atau ke masjid itu harus menggunakan masker itu minimal. Dan saya lihat penegakan ini serius sekali. Saya datang ke suatu masjid, itu tulisan besar itu. Di masjid ini jika tidak menggunakan masker tidak boleh masuk. Oke. Dengan hal seperti itu akan membangkitkan kesadaran diri kita masing-masing ya Mas Im ya. Karena memang secara kebersamaan ataupun bergandeng tangan kesadaran diri itu merupakan kata istilahnya
nek awake dhewe gotong royong bareng-bareng insyaallah iso menangani corona bareng-bareng. Nggih, Ini nek hanya leres. pemerintah tok, masyarakat ora sadar Nggih. ya mokal kelakone gitu Nggih, ya. nggih. Nah, terkait dengan itu mungkin sekarang orang menyebutnya tuh AKB, adaptasi kebiasaan baru ya. Nggih, leres. Nah, itu aku yakin jenengan bercerita aja saya tuh koyone ndah riwe, ndah susahnya sebagai panjenengan menika ketua pelaksana aja, pelaksana untuk penanganan gugus tugas di Gunung Kidul ini. Ini selaku pelaksana harian, ketua gugus tugas apa saja yang sudah Bapak lakukan dan apa saja kendalanya di lapangan, berbagi dengan pemirsa bendo ngerti rekasane kaya apa. Nek kula kathah senenge mbangane rekasane. Betul-betul kehidupan Gunung Kidul itu bagi saya di Mas Tejo Nggih. itu universitas kehidupan Gunung Kidul. Secara Bedone- nyata. Ya nggih. Kan wonten UGK teng Universitas Gunung Kidul. Nek niku Universitas Kehidupan Gunung Kidul. Ya tepuk tangan dong, berarti beliau tuh wis ngerasake payat getih nang Gunung Kidul dan momong masyarakat Gunung Kidul wis apal banget kasarane gitu nggih. Nggih. Oke. Milanipun kula mboten usah dipanggil dokter-dokteran lah itu dokter saya tinggal di kampus, disertasi tinggal di kampus, pangkat jabatan akademik saya tinggal di kampus, saya ingin disebut Mas Imawan. Ngoten Jadi niku, Mas. seandainya di masyarakat ini ya, Nggih. keseadaran di masyarakat ada sing panjangan rawuh terus monggo Mas Im gitu nggak apa-apa. Mboten napa-napa. Tidak harus monggo Pak Wakil Bupati nggak apa-apa. Mboten napa-napa. Kula nate dateng satunggaling hajatan, Nggih. ndak ada yang kenal sama-sama. Nggih. Sama sekali ndak ada yang kenal saya. Yang kenal cuma yang punya rumah yang mengundang. Lalu saya duduk di belakang. Ya biasa aja saya makan seperti juga waktu Yang belum lainnya. pandemi ya, sebagaimana yang lainnya saya nikmati, saya dengarkan lagu-lagu, pulang juga nggak ada yang nyapa, ya biasa saja. Jadi kan ndak usahlah jabatan itu diketok-ketok Betul, betul, Nyun betul. pangapunten niki ngangge tondo-tondo niki mergo ken disiplin mawon. Jadi saya merasa bahwa di tengah pandemi ini justru memperluas saya dalam usaha melaksanakan perintah Ibu Bupati untuk menyapa masyarakat di desa-desa, di dusun-dusun, kemudian keluhan mereka bukan hanya soal pandemi saja, yang kemudian saya laporkan Ibu Bupati atau saya koordinasikan dengan dinas-dinas terkait. Ada yang kurang air lah, ada jalan dan sebagainya. Terus juga pertanian yang alhamdulillah pada masa pandemi ini malah meningkat, tapi ada juga yang kurang berhasil dalam panennya. Ya kami dengarkan untuk ngedeke manah warga sedaya. Jadi kalau ditanya suka dukanya katakanlah gitu, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dan duka itu adalah tanggung jawab logis atau nopo konsekuensi logis seorang pejabat harus mengalami duka-duka itu, dikritik, dicuekin, dijaluki sumbangan niku rasa disebut gawe duka. Niku ya suka juga gitu. Betul. Tinggal bagaimana Istilahnya wong kita. nek kuat wis siap momong ya iso momot istilah gitu. Insya Allah nek lurah niku kudu iso nglurahi tata lahir tata batin. Jarene lho. Betul, betul. Nggih, Niku nggih, kula nggih. nggih saking Mbah Lurah mboten saking kula piyambak nggih. Niku kula remen-remen. Dados umpaminipun wau dalu kula dateng daerah ingkang wonten Ponpes khusus untuk difabel. Ya Allah, saya itu merasa jadi kecil sekali. Orang yang difabel bahkan gagap tidak bisa bicara. Dilatih demikian rupa oleh para instruktur, itu kemudian bisa membacakan bahkan hafal Al-Quran. Saya menjadi sangat kecil. Apa sih gunanya saya jadi katakanlah bahasa Qurannya khalifatan fil ard untuk ikut membangun dunia ini dengan baik. Saya berhadapan dengan orang-orang seperti itu, saya merasa tidak punya jabatan apa-apa. Jadi semua yang punya prestasi di Mas Tejo, prestasi seni dengan seluruh para seniman Gunung Kidul. Saya kalau menikmati itu, aku kok ya ora latihan kaya ngono dhisik ya. Ben iso nyaingi di Mas Tejo gitu loh. Jangan. Jadi sesungguhnya Lahan semua saya berkurang nanti Mas Im. nggih, semua orang itu punya marwah, punya kedudukan hebat masing-masing gitu. Tinggal wang sinawang. Angsul mulih, saya tidak merasa ada hal yang menyulitkan dalam kehidupan di Gunung Kidul, bahkan sebaliknya. Oke. Kira-kira gitu. Itulah pemirsa luar biasa ya, besarnya hati seorang Mas Imawan dengan kebersamaan di masyarakat Gunung Kidul tuh beliau tuh wis rumongso iso momong tenan dan warga juga bisa merespon dengan bagus kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dan masyarakat Gunung Kidul. Monggo kita tingkatkan dengan tema gotong royong dalam bentuk apapun dan dalam segi apapun, itulah yang akan tetap membuat Gunung Kidul sejahtera rukun sak kabahe. Tepuk tangan buat Gunung Kidul. Baik,
biar niki Mas Win, Mas Im juga ngunjuk rumien karena koyone kita semangat banget ngobrol-ngobrol sama. Biar beliau minum ngunjuk kita akan ke lagu dulu. Iki lho, lagunya ganti sing nggo nom-nom komunitas Ambyar ben seneng atine. Semangat kaya Gunung Kidul dan Mas Imawan. Monggo kanca-kanca dados. Pemirsa RBTV dimanapun Anda berada, kita cek penduduk dulu, tepuk tangan dong, mana biar semangat. Nah, terima kasih karena Mas Imawan semangat lo luar biasa loh. Pokoknya Mas Im itu nek warga Gunung Kidul serai hitungan tenaga kesehatan, yang penting waktu nono siap mangkat gitu nggih. Insyaallah. Sampai belum mencurahkan isi hatinya loh selama melakukan aktivitas mengenai informasi dan penanganan virus COVID-19 itu tidak ada rasa dukanya, semua dibikin happy dan gembira. Tapi nuwun sewu Mas Im, apabila panjenengan menika
kan otomatis kan tanggung jawabnya dua nih. Tanggung jawab di pundak kanan mungkin sebagai tugas kedinasan Wakil Bupati Gunung Kidul, sebelah kiri harus bagaimana cara mensosialisasikan ke masyarakat terkait penanganan COVID ini. Itu yang dilakukan setiap jenengan kedinasan sebagai Wakil Bupati. Itu apa juga sekaligus menyampaikan informasi terkait COVID ini? Ya, jadi secara umum memang saya ditugasi oleh Ibu Bupati untuk terus melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi saya melekat dalam diri saya, apapun yang saya lakukan, baik sebagai pribadi apalagi sebagai diundang secara resmi sebagai Wakil Bupati, kami sampaikan hal-hal yang pada satu sisi saya harap masyarakat pirso apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada sisi lain kami harus memberi rasa gembira, optimisme, bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Jadi ini yang menggembirakan saya. Walaupun sesungguhnya saya sudah tahu, tapi kalau saya nyampaikan itu kan ben onten sambung rapetipun kalian konco-konco warga masyarakat di desa. Bahkan kadang-kadang saya juga komunikasi dengan teman-teman IKG melalui WA maupun juga kadang-kadang video call. Jadi itu rasa senang saya, nggak ngelihat siapa dia, tapi apa keperluannya. Betul. Supaya masyarakat Gunung Kidul itu ya tidak ada barrier, tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan yang disebut orang sebagai pejabat. Kalau sendiri saya biasa aja, merasa biasa. Yang pasti tujuannya ya apa yang mungkin ada di unek-unek panjenengan terkait kesehatan lah, terkait istilahipun kepiye amrih majune Gunung Kidul tuh tanggung jawab panjenengan mutlak keluar dari batiniah nggih Mas Im nggih. Oke. Nah terus ini Mas Im, di Gunung Kidul tuh biasanya kan sampai warga masyarakat tuh apal dengan Mas Imawan. Yang penting beliau tuh seneng tiwul, terus seneng gatot dan sebagainya tuh jenengan kok ini sedikit melenceng dari yang kita bahas. Itu sebetulnya apa sih memahami tiwul Gunung Kidul, bahkan lagu tiwul itu jenengan kepiye sih Mas Im sebetulnya? Tadi itu saya mau matur tapi lupa. Dalam lagu Tiwul Gunung Kidul tadi ada kan akeh sing kondang, akeh sing misuwur. Lagu kula fales itu. Makanya saya nggak berani disuruh nyanyi. Saya berani kalau berdoa saya mau, tapi kalau menyanyi nggak berani. Oke. Nah, memang betul. Bahkan banyak pejabat di tingkat nasional, baik itu dalam tataran dirjen bahkan menteri atau anggota DPR RI yang mengatakan kata Gunung Kidul itu sendiri sudah sangat menjanjikan, branding tersendiri dan istimewa. Tepuk tangan dong buat Gunung Kidul. Bangga rasa isin ngaku Gunung Kidul. Terus. Jadi kalau mengatakan jangan isin sebagai masyarakat Gunung Kidul itu sudah lewat. Sekarang bagaimana merawat kebanggaan? Betul. Tadi di Mas Tejo ngendika, merawat kebanggaan itu tetap harus sembodo, nggih usaha secara fisik, secara batin, lan secara sosial. Itulah kesehatan kebanggaan kepada Gunung Kidul. Secara fisik nggih kudu nyambut gawe sing tenanan. Yang kedua secara batin itu ndongake. Kula niku nek gadah kula nek duit mboten gadah. Nggih ming sithik wonten. Ning kula insyaallah gadah donga ingkang kathah. Amin. Terus kalau dalu nggih saya sebisa yang bisa saya lakukan mendoakan seluruhnya, bukan untuk si A si B tapi seluruh masyarakat Gunung Kidul, bahkan juga di luar Gunung Kidul. Itulah apa yang bisa saya lakukan. Supaya ora ketang donga niku nggih wonten partisipasi kula. Nah nek mimpin niku nggih Ibu Batinga, tapi saya sebagai wakil beliau di luar kedinasan dan sebagainya, saya doa untuk semua warga Gunung Kidul, siapa saja. Amin. Lalu saya senang dengan tokoh-tokoh kita di Jakarta, IKG yang menurut Pak Ketua, Pak Insinyur Edi Sukirman MM, itu mencapai 300 ribu lebih warga Gunung Kidul di Jakarta. Perantauan aja. Kalau ada berita-berita anak-anak muda yang pinter-pinter, sugih-sugih, bagus-bagus, waduh saya rasanya bangganya luar biasa. Dan saya sering komunikasi dengan tokoh-tokoh masih muda. Tetapi kalau dilihat dari kinerja ekonomi, kinerja untuk menjadi bagian dari upaya memotivasi warga Gunung Kidul, yaitu dengan mengirim bantuan untuk keluarga maupun kegiatan lingkungan di
dusun dan desanya. Saya merasa luar biasa sekali orang Gunung Kidul dan itu diapresiasi oleh teman-teman IDEA. Yang dinamanya remitensi. Terus kiriman dari saudara-saudara kita yang ada di perantauan itu menurut teman-teman IDEA dengan satu penelitian itu luar biasa besarnya. Ini bagian dari usaha menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Betul. Kinten ngoten Oke. Mas. Dan apa yang disampaikan Mas Imawan ini bukan hal yang ngoyoworo, Nggih. tapi fakta dan buktinya ada. Untuk itu pemirsa semuanya mungkin bisa selain gedok tular kepada sedulur Anda, ora sawedi dolan ning Gunung Kidul. Leres, leres. Gunung Kidul itu kaya, budayane ono, pariwisatane oke, kulinere jos. Jadi tidak usah takut datang Gunung Kidul, yang penting manut peraturan pemerintah semua aman. Insya Allah, Betul ya. makaten. Nah, Nih, leres. kenapa di Matijo bilang nggak ngoyoworo terkait dengan Triwul yang sedikit kita bahas tadi? Itu saya punya temen produser film Mas Nggih. Im, di Jakarta sana. Nggih. Itu sangat penasaran dengan Triwul Gunung Kidul. Nggih, nggih. Nah, akhirnya teman saya itu datang ke sini nih, Nggih. menikmati Triwul. Nah, ternyata menginspirasi. Oh. Beliau balik dari Gunung Kidul ke Jakarta, Nggih. terus membuat film. Nggih. Sekarang udah tayang. Judulnya Alhamdulillah. Triwul dan Mbak Yul. Masya Allah. Udah lucu belum teman-teman? Udah lucu ya? Tepuk tangan dong buat kita. Nggih. Inilah asik buat kita. Nah, oke. Sekarang gini Mas Im. Nggih. Banyak yang Mas Im infokan, ceritakan terkait mungkin suka duka pun kita tadi sudah membahas walaupun tidak ada semua sudah dirasakan dengan rasa senang pokoknya. Nggih. Ini sekarang closing statementnya panjenengan terkait sebagai wakil Bupati Gunung Kidul juga ketua pelaksana gugus tugas terkait COVID ini, harapan kepada masyarakat itu apa? Monggo Nggih. ke kamera yang ini. Sebetulnya harapan ini bersifat resonansi. Artinya saya menyerap dari masyarakat, kemudian masuk dalam pikiran dan hati saya, kemudian saya wangsilaken dumateng para warga sami, bahkan nunggih para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para pendeta, para romo, gitu, para petende. Akibat saya berinteraksi dengan mereka, saya hanya menyimpulkan 3 hal. Pertama, tetaplah guyup rukun, dijaga dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Jangan hanya di mulut saja. Dan oleh karena itu dengan adanya kata guyup rukun, jangan kita bicara soal toleransi dan intoleransi. Itu berarti kita setback ke belakang. Gunung Kidul itu sudah pada tataran yang lebih daripada sekedar kata toleran. Kata guyup rukun itu toto lahir lan toto batin. Jadi konsep toleran itu lewat itu sudah enggak tatarannya di situ. Kita tatarannya adalah lebih tinggi dari sekedar toleransi. Yang kedua, bekerjalah sungguh-sungguh sebagaimana menjadi ciri khas trademark masyarakat Gunung Kidul, warga Gunung Kidul, yaitu bekerja semaksimal mungkin. Bahkan akibat dari bekerja semaksimal mungkin, saya diberitahu oleh di antara sesepuh Gunung Kidul, wong Gunung Kidul cirine trimo kelingsir timbangane njaluk-njaluk. Nah, terus ampun ngantos cita-citanipun masuk dalam daftar kemiskinan. Niku innalillahi gitu. Terus yang ketiga, sekali lagi, marilah pelihara seni budaya kita, karena itu akan menjadi lem perekat untuk guyup rukun maupun untuk meningkatkan kinerja partisipasi dalam pembangunan. Insya Allah Gunung Kidul maju, mandiri, sejahtera lahir batin, anti corona, insya Allah. Makaten wonten lepat kehentunipun yang kawula matur, kawula sowan, saestu nyuwun agung samudra paksami, mugi tansah saya ingkang sami pinanggih wonten wekdal-wekdal ingkang badhe dateng. Amin, Allahumma amin. Dulur-dulurku sedaya yang menyaksikan acara ngobrol bareng bersama Wakil Bupati Gunung Kidul dan Dimas Tejo, semoga ini menginspirasi kita semuanya. Monggo pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentunya bisa tercipta suasana yang ayem, tentrem, aman, Gunung Kidul sejahtera, keterkaitan antara pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan masyarakat Gunung Kidul. Tepuk tangan kita ciptakan itu semua. Ya. Matur nuwun, dan kita akan mengakhiri obrolan kita hari ini. Kita berharap semoga ada obrolan di lain waktu tentunya bersama Mas Imawan yang kita cintai. Bapakku sehat, Nggih, guruku amin. sehat tentunya Ya. bersama Gunung Kidul, dan kita ciptakan masyarakat yang ayem, toto, titi, tentrem, aman, lahir batin dan sejahtera. Insya Allah amin. Ya Amin. Kasailin, Matur nuwun, amin, matur amin. nuwun.
Terima kasih. Kita undur diri, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Imawan atau Mas Im dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan RBTV. Terima kasih. Saya Dimas Tejo undur diri. Banyak salah, banyak kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Informasikan dan gedok telarkan informasi ini biar kita tetap bisa berkarya, ekonomi jalan dan Amin. kita tetap sehat. Amin. Amin. Assalamualaikum Ya Rabbal warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya lestari budayaku. Gunung Kidul Handayani. Terima kasih kita ucapkan untuk pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan pemirsa setia RBTV dimanapun Anda berada. Matur suwun. Sinawang pancen asri, Gunung Kidul nyarane waktu saiki, pembangunan waroto kang bisa sunani, bisa gawe kepranan kang amen sani. Sayo saeko kabeh, gotong royong rakyate manut jiwani, tansah setya dawuhe para pangarsi, mahanane Gunung Kidul Handayani. Asik oi. Manunggaling kawula kelawan Gusti, migunani tumrap pembangunan iki. Monggo-monggo sedaya tumut darbene, mrih lestari Gunung Kidul Handayani. Bisa dadi tulodo, ngambar arum gandane amilangoni, tansah eling mring Gusti kang maha suci, adil makmur karata mring kita sami. Sinawang pancen asri, Gunung Kidul nyatane waktu saiki, pembangunan waroto kang migunani, gawe kepranan kang amesani. Sayo saeko kabeh, gotong royong rakyate langut jiwani, tansah setya dawuhe para pangarsi, mahanani Gunung Kidul Handayani. Manunggaling kawula kelawan Gusti, migunani tumrap pembangunan iki. Monggo-monggo sedaya tumut darbene, mrih lestari Gunung Kidul Handayani. Bisa dadi tulodo, ngambar arum gandane amilangoni, tansah eling mring Gusti kang maha suci, adil makmur waroto mring
gotong royong rakyate lan mujimani tansah setya dawuhe para pangarsi maharani gunung kidul handayani wase masuk dek manunggaling kawula kelawan Gusti migunani tumrap pembangunan iki monggo sedaya